Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 6 Januari 2024. Kita akan menjalani kehidupan karunia Tuhan hari ini, namun sebelum itu mari kita bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, anugerah yang Engkau boleh nyatakan kepada kami. Sebelum kami menjalani kehidupan hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam persekutuan kami Tuhan. Di mana kami akan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami memahami firman-Mu dengan baik. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita pada saat ini dari Lukas 6 pasal 27 sampai dengan 31. Firman Tuhan berbunyi, kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Amin firman Tuhan. Judul renungan kita, kasih itu harus dan terus menerus. Kasih itu harus dan terus menerus. Saudara-saudara, Injil Lukas ditulis untuk orang-orang Kristen non-Yahudi yang hidup pada masa pemerintahan Kaisar Domitianus yang bengis menganggap dirinya sebagai Tuhan. Orang-orang yang tidak menyembahnya diperlakukan dengan kejam, ditolak, dianiaya, bahkan dihukum mati. Di sisi lain, orang Yahudi menganggap agama Kristen sebagai sekte dari agama Yahudi. Akibatnya, orang Kristen pun turut dibenci oleh para penganut agama Yahudi. Dalam situasi tersebut, Injil Lukas dituliskan guna meneguhkan iman mereka, sekaligus mengajarkan sikap yang harus mereka tunjukkan sebagai pengikut Kristus, sebagai pembeda di hadapan orang yang menolak Kristus. Seluruh kata kerja di dalam bacaan hari ini seperti kasihilah, berbuatlah baik, mintalah berkat, berdoalah, berikanlah, dan perbuatlah. Berbentuk kata kerja imperatif. Bentuk tersebut mengimplikasikan bahwa ajaran Yesus tersebut harus dilakukan terus-menerus. Ajaran Yesus tentang kasih menegaskan agar para pengikutnya merespon dengan kasih dinyatakan dalam aksi. Artinya tidak cukup hanya dengan tidak membalas perbuatan mereka. Tidak cukup hanya dengan diam dan pasrah. Namun kasih yang diajarkan Yesus adalah berbuat kebaikan bagi mereka yang bahkan membenci para pengikutnya, sebagaimana yang Yesus telah lakukan. Saudara-saudara, ajarannya tentang kasih adalah kasih tanpa batas dan dihidupi dengan berbuat kebaikan secara terus-menerus. Ungkapan sabar itu ada batasnya, menjadi tidak relevan dalam ajaran kasih Yesus. Karena jika demikian berarti kasih yang kita praktekkan tidak berlaku terus-menerus dan terbatas. Tugas kita adalah mengasihi tanpa peduli respon orang lain. Kita tidak akan mengganggu
terganggu dengan respon tersebut. Karena Kristus adalah alasan kita mengasihi. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur waktu Engkau anugerahkan bagi kami untuk bersekutu, membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kehidupan yang Engkau karuniakan Tuhan kepada kami senantiasa hidup di dalam kasih, dan terus-menerus kami nyatakan di dalam sepanjang kehidupan kami. Allah Bapa dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan dan rencana kami ya Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami dan menuntun kami. Seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang berseru kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.